Rohma lagi ngapa, Rip? Rohma lagi ngapa? Aduh, Rohmah lagi nyapu-nyapu ya, Mas. Ya nopo kabare? Saya, Mas, lanjenengan pripun? Saya kegiatanmu apa? Weh, piye to, Mas, ditakoki kabare piye kok takok kegiatan? Sinau basa Jawa gampang nyenengke. Yeay! Hai, hari ini aku mau bahas tentang aksen di dalam bahasa Jawa. Pantengin terus videonya dan kemana-mana. Aksen adalah perbedaan kata atau perbedaan suku kata di suatu daerah atau di suatu negara tertentu. Jadi, perbedaan tersebut nanti menimbulkan suatu aksen atau dialog atau logat. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami. Kemudian, sebagai contoh, kalau di Indonesia itu logat di dalam bahasa Indonesia itu ada banyak banget. Contoh, logat Jawa, logat Betawi, logat orang Surabayanan juga beda. Logat orang Kalimantan dengan orang Padang itu berbeda. Nah, yang aku mau bahas di sini adalah tentang aksen di dalam bahasa Jawa. Secara pribadi, aku sendiri membagi aksen dalam bahasa Jawa itu ada 3 bagian. Yang pertama, itu aksennya orang Ngapak. Yang kedua, aksennya orang Jogja Solo. Yang ketiga, aksen Surabayanan. Kenapa orang-orang di Solo Jogja itu disebut orang-orang yang paling halus tatanan bahasanya, dan kenapa orang Surabaya bahasanya bisa seperti itu gitu. Kita mulai bahas dari yang pertama, dari bahasa Ngapak dulu. Ngapak itu identik dengan orang-orang ngomong pakai bahasa Jawa, tapi kalau dia pakai pengucapannya A, semuanya dibaca A. Contoh, sego. Sego di orang Surabaya, orang Jogja Solo itu ngomongnya sego, bilangnya sego. Tapi kalau orang Ngapak dia tetap bilangnya sega, pakai A, sega. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, dari sejarahnya, orang Ngapak itu adalah bibit bebet bobotnya yang paling unggul terlahirnya atau terciptanya bahasa Jawa kuna. Jadi, bahasa Jawa kuna itu yaitu bahasa Ngapak gitu. Nah, kenapa di sana itu budayanya masih kental? Kenapa di sana masih pakai logat A masih dibaca A? Di sana itu jauh dari peradaban kerajaan. Jadi jauh dari orang-orang berilmu. Nggak ada orang yang menyebarkan, oh ini loh bahasa yang lebih halus, oh ini loh bahasa yang digunakan orang-orang keraton. Jadi di sana itu masih murni menggunakan bahasa Jawa kuna. Katanya sih begitu. Dari beberapa sumber yang aku dapatkan sih katanya begitu. Kenapa bisa terlahir bahasa Ngapak? Karena di daerah tersebut jauh dari peradaban kerajaan, jadi bahasanya tidak berubah, murni pure dari bahasa Jawa kuna gitu. Yang kedua, ini adalah aksen dari Solo, Jogja dan sekitarnya. Solo, Jogja dan sekitarnya itu seperti Purworejo, Magelang, Temanggung, ke utara lagi Semarang, Kudus, Jepara, pesisiran, itu semuanya pakai logat yang A diganti dengan O. A diganti dengan O. Contoh, kita ngomong sego, tulisannya pakai A, tapi kita bilangnya sego, pakai O. Oh, kurang. Yang ketiga, itu aksen Jawa Timuran. Nek basa Jawa ya Surabayanan gitu. Kalau secara pengejaan A diganti O, itu dengan bahasa yang ada di Solo Jogja masih sama. A diganti O. Kowe, kon itu masih sama digunakan oleh orang-orang yang ada di Surabaya. Yang membuat perbedaan adalah nadanya saja. Kalau nadanya orang Surabaya itu lebih tinggi daripada nadanya orang yang ada di Jawa Timur. Aku menganggap aksen dalam bahasa Jawa itu aku bagi jadi 3. Nah, dari aksen 3 itu secara umum ya, secara umum 3. Nanti bisa dibagi lagi secara khusus dan akan aku jelaskan di video selanjutnya karena setiap bahasa Ngapak itu juga ada perbedaannya sendiri.